Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, lan para sedherek ingkang mulya. Monggo kita wiwiti pengaosan kanthi doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, lan para sedherek ingkang mulya. Alhamdulillah wa syukrulillah, monggolah kita tansah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga wonten kesempatan menika kita saged pinanggihan, saged kempalan ngaos sareng-sareng wonten Masjid At-Taqwa menika kanthi boten wonten setunggal halangan punapa kemawon. Sholawat salam monggo kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, lan para sedherek ingkang mulya, kajian kita pada malam hari ini mengenai pentingnya niat dalam beribadah. Jadi di dalam kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diharapkan dari kita semua adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, agar amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi syaratnya ya. Yang pertama, syaratnya adalah iman ya. Iman ini menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan kita beriman kepada Allah, nama kita sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang
percaya ya, kepada perintah-perintahnya dan juga percaya kepada larangan yang diberikan kepada kita. Jadi sebaik apapun amal seseorang, jika tidak ada iman, maka tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bima kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik, dan akan kami beri ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi di sini ada satu syarat utama, yaitu wawa mu'min. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan dia itu seorang yang beriman. Jadi orang yang beramal baik sebaik apapun, sebesar apapun, kalau tidak dilandasi dengan iman, maka tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya ada nilainya, maka syarat utama ini harus terpenuhi, yaitu beriman. Ya. Ini contoh lagi, misalnya ada hadis, ya, ada hadis tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dipun dasari iman dan mengharapkan ya ridha Allah, maka akan aku ampuni dosa-dosanya yang lama. Jadi di sini iman. Nah, berarti kalau begitu, kula panjenengan sedaya wis duwe syarat pertama. Ya, wis duwe syarat pertama, yaitu mukmin, ya, sebagai seorang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah setiap orang mukmin amal ibadah dan amal solehnya itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini yang kedua, tergantung yang kedua, yaitu niat. Nah, niatnya, ya, niat ini menjadi prasyarat yang kedua. Kita sudah beriman, lalu kita beramal soleh. Nah, amal solehnya diterima apa tidak nanti akan tergantung kepada niat. Niatnya sampean beramal soleh untuk apa? Ya. Nah, oleh karena itu niat menjadi salah satu dasar utama melakukan suatu amalan. Maka di beberapa kitab-kitab yang ada, ya, termasuk kitab yang lain, itu di dalam pembahasan pertama mesti niat, ya, yang dibahas niat. Nah, hadis yang paling populer tentang masalah niat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab,
hadis ini termasuk kategori mutawatir. Hadis mutawatir itu suatu hadis yang disampaikan oleh orang banyak kepada orang banyak. Nggak mungkin orang sebanyak itu yang menyampaikan dan orang yang sebanyak itu menerima bersepakat melakukan kesalahan. Beritanya mesti valid, maka nilainya mutawatir. Beda dengan hadis yang dibawakan satu orang, apalagi juga kepada satu orang, sehingga nilai kualitas hadisnya menjadi ahad. Ya, jadi begitu dalam ilmu hadis juga seperti itu. Ya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu bergantung hanya kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan bagian harta dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu seperti itu. Artinya dia hanya mendapatkan itu, tidak mendapat imbalan balasan pahala dari Allah dan Rasul. Jadi ternyata waktu Rasulullah mengumumkan hijrah itu, orang-orang yang berhijrah itu niatnya juga beragam. Ada murni betul-betul memenuhi panggilan Rasul, itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan balasan dari Rasul. Itu hijrahnya yang diterima oleh Allah. Nah, ternyata ada orang-orang yang berhijrah ikut pindah dari Mekah ke Madinah, tetapi hanya ingin mendapatkan ngarep-ngarep untuk bagian duniawiah. Karena apa? Orang hijrah nggak bawa apa-apa. Harapannya nanti di Madinah disaudarakan oleh Rasul dengan orang Madinah yang punya kekayaan banyak. Ngarep-ngarepe kaya. Bahkan ada lagi seseorang yang berhijrah tetapi motivasinya hanya karena ingin menikahi wanita yang ikut berhijrah, yang dikenal dengan Abu Qais atau Qais. Jadi dua ini memang seneng-senengan bahasane kene pacaran wis pingin jadian. Lah si Qais iki mlebu Islam. Lah Abu Qais urung. Maka ketika diajak hijrah tidak mau. Ya sudah, kalau tidak mau terpaksa kita pisah. Saya akan ikut Rasul. Kalau kamu mau ikut, ayo. Kamu tidak mau. Begitu berangkat 1 hari 2 hari mikir dhewe, lah lanjut bakal ora temu tah piye. Akhirnya ikut hijrah nyusul karena ingin menikahi wanita itu. Nah, ini disebutkan. Jadi kabeh kuwi sing dilakoni tergantung kepada
niat ya. Maka niatilah panjenengan sedaya saking dia mriki bisa arep salat jamaah maghrib juga diniati ngaji karena Allah ya Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, artinya apa? Kami berharap semua yang ngaji itu jangan ada niat-niat yang lain. Sebab saya nggak tahu hati ini sampean. Wong niat kuwi sumbere ana nang ati, aniyatu bikol bika. Niat kuwi ana nang atine sampean. Yo ora ngerti atine sampean. Kuwi niate apa mrene sing penting sampean tenggah berarti yo ngaji. Jero-jerone yo ora ngerti. Ya. Hanya yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya niat di dalam kita beramal ya. Lah, lalu niat itu apa? Ya. Niat itu kalau secara bahasa an-niyatu lughatan bermakna al-qasdu. Artinya keinginan. Kalau menurut Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani dalam kitab Syarah Wayah At-Taqrib nangkono disebutkan niat secara bahasa an-niyatu wa hiya lughatan mutlaqul qasd. Ya. Artinya menyatakan kehendak maksudnya ya, menyatakan kehendak apa yang akan dikerjakan oleh seseorang. Jadi di sini menyatakan kehendak atau maksud. Ini secara bahasa aniyah bermakna al-qasdu ya, keinginan. Sedangkan secara syar'i itu didefinisikan niat itu adalah azam utawi tekad untuk mengerjakan suatu ibadah dengan ikhlas karena Allah yang letaknya berada di dalam batin, letaknya di dalam hati. Maka niat itu cukup di dalam hati. Lalu bagaimana? Karena sering muncul pertanyaan, bagaimana? Ya, bagaimana niat itu? Apakah harus dilafalkan? Ya kan? Nang bulan Ramadan kan biasa nek bar tarawih lah. Ana lafaz niat ya. Nawaitu shauma ghadin. Nah, itu kan? Nek Arab sholat yono sebagian dari kita saudara kita yang kalau mau sholat mengucapkan setelah niat mengucapkan ya usolli sesuai dengan sholatnya apa, misalnya maghrib ya, usolli fardhu minal maghrib salasa rakaat ya, fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Apakah niat itu harus diucapkan atau cukup di dalam hati? Ini pembahasannya sangat luas sekali. Ya. Maka dalam hal ini saya hanya ingin sampaikan bahwa ya, ulama sepakat niat ada di dalam hati sesuai dengan pengertian tadi. Jadi tidak ada kewajiban niat itu diucapkan. Ketika seseorang sudah berniat dalam hati, maka itu sudah dianggap sah. Jadi sampean wis di omah niatin mrene salat maghrib, ya wis nanti dijogo niate, kemudian lakukan apa yang telah diniatkan. Nah, para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian,
Dengan demikian di sini niat itu memiliki dua fungsi utama. Ya, niat itu mempunyai dua fungsi utama yang yaitu satu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ini mau sampai niatnya sholat maghrib. Niki mengko sholat mana tapi niatnya sholat isya. Jadi niat itu ya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, ini fungsi utama dari niat. Lalu yang kedua untuk membedakan tujuan seseorang di dalam beribadah. Tujuannya mengharapkan ridho Allah ataukah karena tujuan lain. Ya. Kalau niatnya adalah tujuannya dari niat melakukan ibadah karena Allah, maka ibadahnya akan diterima. Tapi jika tujuannya selain Allah, karena sholat ora penak karo kanca, kancane teko berani ngejak sholat, ya prene wis sekarang ngejak sholat, nyong melu sholat. Jadi sholat iki ora penak karo kanca, dudu pancen bener-bener panggilan lillahi ta'ala. Atau menamre dalem pengin dipuji. Nah ini karena ria itu ya. Nah ini apa namanya, walaupun panjenengan melakukan ibadah sholat tapi lantaran tujuan niat nglakonan iki dudu karena Allah, ya Allah tidak menerima. Ya, Allah tidak menerima. Maka sekali lagi niatilah secara tulus ikhlas, ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah ingkang untuk melihat urgensi niat dalam kehidupan sehari-hari kita, maka ada beberapa ulama telah mengatakan poin penting ya tentang masalah ini. Yang pertama ya, dari Yahya bin Abi Katsir menuturkan begini, pelajari niat karena niat itu lebih dulu sampai di sisi Allah daripada amal. Ya, sampean di omah mrene Pak niati Pak sholat tarawih. Kuwi niate sampean wis tekan kono padahal durung lakoni sholat. Begitu sampean sholat, sampean dapat lagi pahala dari sholat. Jadi sesuatu yang baik diniati dulu. Yang penting niat baik, niatnya sudah sampai kepada Allah, niat baik. Niat baik dicatat satu kebaikan. Ya, niat baik dicatat satu kebaikan. Nah, terus amalnya dilakukan mendapatkan satu kebaikan lagi. Tapi sebaliknya, sampean berniat jahat, isi ditahan, pulpennya isi ditahan. Kapan dicabut mendapat satu kebaikan. Tapi dilaksanakan niat jahatnya tadi, perbuatannya berarti baru ditulis sampean melakukan satu kejahatan. Itulah murai Gusti Allah. Niat baik sudah dicatat, niat jahat masih ditahan. Nah baru ditulis jahat, nek pencen amalane dilakukan. Tapi nek sing kebaikan, niat sudah dapat, dilakukan mendapatkan kebaikan lagi. Maka niat ini, niat ini penting. Jadi sampai sudah berniat baik itu sudah mendapat pahala dari Allah. Contoh sekarang lagi, yang mana ada orang pesimis ya untuk melakukan ibadah, yaitu ibadah haji. Pesimisnya nanti, oh lah kok jarang ngenteni 30 tahun.
Ya kan? Lah priye mesti? Apa nyandak? Ora sama pikir. Sampai nek wis berniat baik untuk berhaji, ada uang daftar. Begitu seken sampean teken nang bank, namanya sampean sudah tertulis di sana. Sudah tertulis, sampean tetap sudah ditulis. Begitu teken daftar itu sudah ditulis. Persoalan tekan ora ya Gusti Allah juga yang menentukan. Kok dilalai tekan ya alhamdulillah. Itu. Jadi sudah niat baik, ojo ditunda, laksanakan karena sudah tercatat di sana. Ya. Ini para hadirin, para jamaah yang kedua dari Mutarrif bin Abdullah mengatakan begini, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan, dan baiknya amalan adalah dengan baiknya niat. Jadi api hati kuwi bisa didelok adi amalane. Nek amalane wong kuwi apik, tandane atine apik. Nek wong amalane ala jelek, berarti atine jelek. Nah, ya. Jadi nang kene dikandhakake, ya. Hati adalah dengan baiknya amalan. Hati baik itu dilihat dari amalannya. Nah, baiknya amalan itu karena baiknya niat. Jadi niatnya apik terus dilaksanakan akan menumbuhkan image seseorang kepada orang itu baik hatinya. Ya. Nah, maka hati ini walaupun tidak terlihat nanti akan ketahuan dari perilakunya yang nampak oleh mata. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga dari Abu Sufyan As-Sauri. Ya, Abu Sufyan As-Sauri. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali masalah niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik dalam diriku. Seperti tadi saya katakan, niat ada di dalam hati. Hatiku ini di cara bahasa Arab, hati ini kolbun. Nah, kolbun itu artinya bolak-balik. Hati manusia itu cenderung bolak-balik. Lagi kita diminta kepada Allah agar dihindari hati yang seperti itu. Ya. Kita sudah mendapatkan petunjuk Allah baik begini, kita pertahankan, kita jaga, kita rawat petunjuk yang sudah ada. Memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, ya, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepada kami, ya. Minta jangan lagi dipalingkan ya Allah setelah engkau beri petunjuk kepada kami seperti ini. Ya. Nah, Rasul juga seringkali wanti-wanti nek bisa ya diselipi satu doa ini setelah sholat, ya, berkaitan dengan hati. Apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ya. Nah, para hadirin, para jamaah ingkang mulya, sampai di sini ya, belum saya lanjutkan. Kalau mungkin ada pertanyaan seperti tadi disampaikan, ya monggo menawi wonten. Kira-kira napa iki? Rano, lanjut ya.
Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Karena kedudukan niat pada setiap ibadah bagaimana? Ya. Nah, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa niat itu memiliki arti yang sangat penting dalam setiap ibadah. Ibadah apapun yang kita lakukan ini sangat tergantung kepada niatnya. Maka apabila amal ibadah yang setiap saat kita laksanakan itu akan diterima oleh Allah, itu tergantung dari niat yang kita lakukan. Contohnya mau nalika kita nglakoni ibadah sholat, betul-betul kita niati sholat kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghambaan kita kepada Allah. Insya Allah ibadah kita diterima. Tapi jika sholat kita ini ditujukan bukan kepada Allah, mau tak contohke krono ora penak karo kanca, ora penak karo mertua, mertua nek ora sembahyang menawa wahku. Akhirnya sembahyang terpaksa. Nah, ini riak ya. Jadi ini yang harus kita hindari. Nah, di sini berarti bahwa sebuah amal itu sangat tergantung pada niat seseorang, seperti yang disampaikan Rasul. Kamin amalin yatasawwaru bi a'malid dunya fayusiru bi a'malil akhir bi husnin niyah. Berapa banyak yang amal yang dilakukan oleh seseorang yang kelihatannya itu amal dunia, tetapi dicatat oleh Allah sebagai amal akhirat. Contoh, bekerja, kita bekerja itu kan amal dunia. Kita kerja sebagai guru, kita kerja sebagai pedagang, sebagai petani, itu untuk kepentingan dunia dalam rangka mencari maisha. Tetapi bisa dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah, yang pahalanya sampai akhirat. Nah, caranya bagaimana? Caranya niatilah pekerjaan itu sebagai ibadah. Aku kerja ini minangka ibadah, orang sekedar lulu duit. Maka di dalam melakukan setiap pekerjaan menyebut nama Allah, memulainya dengan membaca bismillah. Maka yang dikerjakan dari awal sampai akhir itu ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah sampai ke sana. Lah hasil pekerjaan yang mendapatkan upah, jadi untuk upah nang dunia, untuk pahala nang akhirat. Amal dunia tapi dicatat oleh Allah juga sebagai amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa yusiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Jadi nek mau kuwi amal dunia tapi krono api niat, maka menjadi ibadah. Lah ini amal akhirat. Ini amal akhirat tapi tidak bisa tercatat sebagai amal akhirat karena jeleknya niat. Niatnya ini mau riya, pamer atau sum'ah. Ini para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu
dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Dari paparan tersebut, maka lantas apa kedudukannya dalam setiap ibadah? Yang pertama, niat itu sebagai rukun. Rukun. Nah, rukun itu apa? Rukun kuwi sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada. Kudu. Nek ora berarti rasa. Ya, rukun. Kudu ono. Ya, nek nanggon salat salah satu rukunnya membaca surat Fatihah, ora ono kuwi. Ya. Nah, demikian juga nanggon salat ora ono niat tidak dicatat. Ya, ini sebagai rukun ya, tidak boleh tidak harus ada. Yang kedua, sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya. Jadi niate mau maghrib iki mengkune Pak sembayang maneh niate iso. Ya. Yang ketiga, sebagai penentu ibadah seseorang menjadi khusyuk dan ikhlas. Nah, dengan niat yang kita ucapkan, ya, dengan yang kita tancapkan di dalam hati, maka akan menumbuhkan rasa, ya, rasa khusyuk dan ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah kualitas ibadahnya akan jauh lebih baik. Dan yang keempat, menambah ghirah, ya, seseorang semakin kuat di dalam beribadah. Ghirah dalam hal ini yaitu dengan niat kita akan memiliki semangat. Ghirah itu semangat, ya. Jadi nek sampean di omah panjenengan wis niat Pak Marif, yo diperjuangkan bercarane tekan kene be ora keri. Maka saya tidak heran sing adu-adu malah ora keri, sing padhet-padhet keri. Jadi kualitas niatnya sudah beda. Ya. Nah itu. Ya. Niatnya di samping kuat menojo keri sehingga diukur, ya, diukur perjalanan sehingga apa namanya itu. Dulu ketika Rasulullah apa namanya mengumumkan sholat juga harus di masjid, banyak sahabat yang jauh dari masjid itu. Bagaimana kalau saya pindah rumah Rasulullah? Usah. Sebab setiap langkahmu akan ada hitungannya sendiri. Mula zaman Nabi Pak sembahyang subuh di masjid, ya ono sing mangkat jam 2, ono sing mangkat jam 3, tergantung adoe. Nek dilakukan berjalan kaki itu berapa? Peteng-peteng itu. Borobene saiki pedhet sarane komplit ono, kadang ora tekan. Ya. Mula marilah kita ya gairahkan sholat jamaah kita. Pemana yang dekat-dekat dengan masjid. Ojo nganti ring masjid kok nganti digotong wong akeh nganti. Mumpung digotong wong akeh, sering-seringlah ke masjid. Ya. Itu. Jadi kadang kali ngoyo Pak ring masjid iki nganti digotong wong akeh ora mungkin tekan masjid. Ya. Nah, ini hadirin para jamaah ingkang mulya, saya kira cukup sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan dari masalah pentingnya niat di dalam beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semanten mun pangapunten ingkang kathah, monggo kita akhiri kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.